Halo, kita lagi ada di Serang. Halo, kita lagi ada di daerah Serangan, dekat Sanur. Jadi kita lagi ada di tempat konservasi penyu di Serangan. Di sini kita dikasih tahu tentang penyu. Di sini ada baby penyu. Ini sekitar 1-2 hari. Kemudian ada penyu yang besar, biasanya penyu-penyu yang ada di sini itu yang besar karena ada masalah terkait penangkapan ilegal atau misalnya dia makan plastik atau tempat habitatnya itu sedang terancam. Jadi ditempatkan di sini untuk bisa nanti akhirnya dilepaskan kembali ke habitat asalnya. Nah, di sini ada 3 jenis penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Nah, yang biasanya yang paling banyak memang itu yang ada di Bali. Perbedaannya itu dari coraknya, ada yang warna hijau, ada yang bentuk pentagon, dan ada yang warnanya abu-abu. Itu adalah penyu lekang. Kalau gini Mbak, biasanya dari pola cangkangnya itu kelihatan dia. Kalau penyu lekang itu warnanya pertama abu-abu, terus di tengah-tengahnya itu kan ada hijau. Ini adalah penyu lekang, jadi dia warnanya abu-abu dan tekstur cangkangnya itu tidak lebih bermotif daripada sisik maupun yang hijau. Nah, ini hijau itu bisa kita lihat dari ininya. Bentuknya ya, motifnya. Ya, polanya. Dia masih bisa bertelur? Bisa, itu penyu bisa mencapai usia sekitar 150 tahun. Penyu yang ini dia lebih dari 10 tahun, sudah besar banget dan sudah terang. Setiap penyu sisik itu pasti mempunyai tanda tambah atau 4 kotak. Di tengah. 1, 2, 3 di atas kepala 1, 2, 3. Oh. Pasti. Terus shape-nya itu ya agak runcing-runcing. Oh, ih, bagus ya, aku baru ngeliat penyu dari dekat Ya, segini ini tuh. alasan kepunahannya ya gara-gara biasanya diambil cangkangnya buat ini. Buat Jangan. Oh ya ampun. Sama kasihan kayak kepala apa namanya? Kepala rusa. Satu penyu biasanya per musim bisa sampai 1.000. Hah, 1.000? Ya, Ini nih satu kelahiran nih. Ya, ini satu kelahiran satu kali bertelur itu antara 90 sampai 150. Satu sarang. Nah, dalam satu musim penyu itu bisa membuat sarangnya itu bisa sampai 7. Ada salah satu upacara yang namanya mopade. Mopade itu mengharuskan dengan menggunakan penyu. Nanti ada 2 cara di dalam kegiatan mopade itu. Yang pertama disembelih, yang kedua dilarung. Jadi kan sama dengan ngerilis. Yang dilarung sih nggak apa-apa. Nah, yang disembelih ini yang kadang-kadang dimanfaatin sama orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka selalu bilang untuk upacara dengan mengambil sebanyak-banyaknya penyu. Padahal untuk dimakan. Iya. Nah, sebenarnya yang kita pelajari dari upacara sendiri itu cuma butuh 1 penyu. Dan itu nggak perlu yang besar, yang kecil pun cukup. Nah, kalau nggak kita simbolis sediain, aja gitu ya. Ya simbolik. Kalau nggak kita sediain kayak sekarang ini ya mereka ngambil dari laut sebanyak-banyak mereka. Nah, kalau misalnya yang udah dewasa diambil ya berarti 1.000 telur yang harusnya ditetaskan itu nggak jadi. Nah, itu sangat-sangat mengurangi populasi. Dengan adanya konservasi penyu ini, maka masyarakat diedukasi untuk tidak menggunakan penyu sebagai kebutuhan pribadi. Dan apabila dibutuhkan untuk acara keagamaan, ini tetap dibatasi dengan tidak menggunakan penyu yang besar. Karena penyu besar dapat menghasilkan ribuan telur. Dan jika penyu besar tersebut diburu atau dijadikan konsumsi, maka potensi kepunahan penyu di habitatnya semakin tinggi. Yang paling sering dikonsumsi itu adalah penyu hijau. Nah, yang paling sering kita temuin karena illegal breeding, yang paling parah makan plastik. Karena yang susah ya kalau hewan misalnya kalau anjing itu, kucing itu bisa kita bedah. Kalau penyu enggak. Terus dia gimana? Karena mereka cangkang. Ya, jadi mau nggak mau kita harus kadang-kadang kita semprot sabun ke
alat kelaminnya, dia kan pakai kloaka dia. Jadi kita semprot sabun, terus kita kasih makan teratur sama Biar dia keluar. dikasih air hangat. Oh, biar plastiknya Biar- keluar. Biar rileks. Kalau penyunya udah rileks, nanti pencernaannya berpengaruh Oh, bisa, tapi jarang, tingkat keberhasilannya sangat jarang. mati ya. Mati Tapi memang cangkang itu bukan cangkang, memang cangkang bagian tubuh dia. Oh. Iya, memang dia sudah Ketahuan menyakiti. plastiknya tuh dari mana? Masih sisa gitu plastiknya di tubuhnya. Biasanya kelihatan dari gerak penyunya. Oh. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang mereka punya di dalamnya kan. Jadi penyunya biasanya ngapung dia, atau enggak dia pokoknya geraknya itu nggak normal. Nah nanti kalau kita ketemu, nanti kita bawa ke partner kita yang di Kedonganan. Buat Mereka ngecek. buat ngecek. Di sana lengkap alatnya, ada X-ray, ada Oh. ininya juga. Di sini kita diceritakan mengenai siklus hidupnya penyu yang dari awalnya dia bayi, kemudian akhirnya dia pergi ke laut dan akhirnya kembali lagi ke lokasi tempat dia bertelur. Proses tersebut bisa membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Hal tersebut dikarenakan penyu mempunyai organ di bagian dadanya semacam GPS untuk mendeteksi lokasi. Siklus hidup penyu dijadikan patokan untuk mendeteksi ada perubahan iklim ataupun ada bencana di laut, karena itu akan berubah dari siklus yang seharusnya. Nah, itu dia perjalanan kita untuk melihat penyu yang ada di konservasi penyu di daerah Serangan. Kita berharap masyarakat semakin teredukasi dengan betapa pentingnya penyu sebagai makhluk dan hewan yang dilindungi, karena tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dijadikan bahan untuk upacara, dan tidak boleh dijadikan sebagai bahan dekorasi di perumahan. Semoga makin berkembang dan semoga pemerintah juga makin mengerti dan melihat bahwa konservasi ini adalah baik untuk melindungi habitat penyu di alamnya sendiri. Terima kasih.